di program Showtime. This is Showtime. Nah, Show di rumah tadi udah di segmen awal kita ada perkenalan sedikit, tapi rasanya nggak afdol nih kalau kita nggak mengenal lebih dalam lagi siapa narasumber kita ini sebelum kita tanya-tanya, sebelum kita interogasi, sebelum kita tanya lebih lanjut ya. Kita harus mengenal dulu. Kata orang tak kenal maka tak sayang, Mas. Jadi silahkan diperkenalkan dulu, ini namanya siapa, asalnya dari mana. Oke, jadi perkenalkan nama saya. Ke depan ya, Mas. Ke depan, Mas. Ke depan. Kameranya tuh di depan. Iya, Sorry. ke depan. Oke. Perkenalkan teman-teman, nama aku Ahmad Fandi Kurniawan, biasa dipanggil Fandi, dan aku berasal dari Stand Up Winsa, asli Surabaya. Stand Up Winsa, asli pure Surabaya. Yeah. Nah, ngomong-ngomong tentang Stand Up Winsa, Stand Up Winsa ini tuh apa sih, Mas? Apakah sebuah organisasi, komunitas, atau apa? Atau UKM yang ada di Winsa? Mungkin bisa dijelasin gitu. Waduh, keren. Artinya apa ya kalau boleh tahu? Jadi itu artinya Stand Up Winsa adalah komunitas yang isinya itu orang-orang yang ingin belajar untuk public speaking, bercanda, orang-orang yang merasa dirinya punya potensi untuk lucu. Ngelucu, Iya, dagel. menghibur orang, iya. Mas, kalau dia nggak punya potensi ngelucu, apa bisa masuk komunitas Winsa? Komunitas Winsa atau Stand Up Winsa? Stand Up Stand Up Comedy Winsa. Winsa, ya. Kalau dia tuh nggak bisa ngelucu. Bisa. Walaupun kayak anak yang katakanlah introvert gitu, bisa. Karena nanti di Stand Up Winsa itu kita dipelajari cara-cara menjadi lucu gimana. Banyak orang yang salah paham itu katanya kalau pingin stand up comedy Winsa itu harus punya bakat tersendiri ya. Sedangkan lucu itu bisa diasah, dan di stand up Winsa ini diajarkan bagaimana menaikkan sense of humor gimana. Karena stand up kan memang basicnya penulisan. Seperti itu. Seperti itu. Oke. Terus motivasi Mas Fandi sendiri ini apa sih mendirikan Stand Up Winsa? Terus apa ada role model sendiri untuk menciptakan Stand Up Winsa? Motivasinya adalah sebenarnya saya nggak pengen ngediriin ya. Jadi waktu itu ada sama teman saya namanya Vito, dia anak teknik lingkungan juga, sama-sama stand up comedy di Surabaya kan. Pertamanya stand up Surabaya. Nah, kita tuh sering stand up di sana, sering di DM sama orang anak-anak Winsa yang ngelihat kita waktu di Surabaya gini. Mas, nggak pengen ngediriin stand up di Winsa dah. Iya. Ya aku bilang kenapa gak langsung nyoba di Surabaya aja. Katanya nggak berani aku kalau langsung di Surabaya, pengen yang di stand up Winsa dulu. Setelah pertimbangan akhirnya aku dan temanku itu beraniin untuk ya udahlah kita buat stand up Winsa, dengan harapannya anak-anak yang kepingin yang mentalnya nggak terlalu kuat untuk maju langsung yang di Surabaya bisa nyoba di stand up Winsa dulu. Oke, jadi Stand Up Winsa ini wadah gitu ya buat anak-anak Winsa, buat yang mau belajar lebih lanjut. Oke. Iya. Kalau boleh tahu, ini kira-kira komunitas Stand Up Winsa ini udah berapa lama sih berdirinya, Mas? Wih, berdiri, kita kadang sering duduk ya, Mbak. Nggak, kita udah berdiri sejak Desember 2022, masih baru. Desember 2022. Ini pertama ya? Cuma satu ini di Winsa? Iya, cuma satu. Berarti babat alas ya, Mas? Iya, Juni bubar. Enggak dong, jangan ya. Jangan dong. Jangan sampai bubar. Nggak. Nah, itu dari Desember sampai sekarang, kira-kira udah berapa banyak orang yang join di komunitas stand up comedy Winsa ini? Wih, push. Paling nggak sampai 10. Saya kira ini mungkin banyak, Mas. Nggak sampai 10. Nggak sampai 10. Ya mungkin karena ini masih awal juga ya, masih portofolio kita juga belum banyak. Dan saya tuh sering dapatkan pesan itu kayak gini, kayak Mas ini ngumpulnya di mana, pengen belajar, tapi waktu masih malu-malu gitu, belum hadir gitu. Padahal Stand Up Winsa ini terbuka lebar ya buat siapapun yang emang mau belajar gitu ya. Ya, terbuka lebar. Oke, untuk kegiatan rutinnya sendiri apa sih, Mas Fandi? Untuk kegiatan rutinnya yang pertama adalah ada ini, kajian tawa. Kajian tawa. Kajian tawa. Gimana tuh kajian tawa? Jadi kajian tawa itu sharingnya anak stand up Winsa. Jadi sebelum maju itu ada sharing gimana cara belajar penulisan, cara gimana membuat lucu, cara penulisan gimana, cara lucu-lucu, cara menjadi lucu itu gimana, diajarin basic-basic dari stand up comedy itu.
Terus yang berikutnya itu ada open mic rutinan. Open mic rutinan namanya Komis. Komedi Kamis. Komedi Kamis. Ya, itu ajang, kan stand up ini nggak cukup ya kalau cuma teori. Namanya seni berbicara, public speaking juga perlu praktek untuk mengetes apakah materinya ini lucu apa enggak. Apakah works. Komisnya itu biasanya waktu open mic itu di mana, Mas? Tempat yang biasa digunakan? Kita tuh selama ini sering di angkringan zona 62 di daerah Tenggili sana. Di daerah Tenggilis. Iya. Nah, kalau sebelum open mic itu biasanya ada info-info nggak sih, Mas? Siapa tahu Showbi di rumah ini pengen gitu lihat waktu komunitas ini open mic. Ada. Jadi untuk yang pengen hadir di open mic stand up Winsa, pengen butuh hiburan, kalian depresi ditinggal pacar kalian atau kalian di ghosting sama siapa aja, langsung datang aja di stand up Winsa. Di rutinannya open mic Komis, Komedi Kamis, tempatnya di angkringan zona 62. Untuk info selengkapnya pantauin aja IG-nya @standupwinsa. Nah, itu tuh Showbi. Jangan lupa ya ditonton setiap hari Kamis di angkringan mana? Zona 62. Zona 62. Nah, Mas, tadi masih terhitung berapa? 5, 6, 10. Wih, ya sekitar 10, begitu. ya sekitar segitu Iya. lah. Nah, mungkin nanti setelah ini bakal banyak Showbi-Showbi di rumah yang pengen nih ikutan join di komunitas stand up comedy Winsa. Kira-kira perlu apa aja sih persyaratannya? Terus gimana cara bisa gabung ke komunitas stand up comedy Winsa ini? Syaratnya gasom, gapel, Gasom gapel, apa tuh? punya CV menarik. Enggak. Untuk teman-teman yang ingin belajar bareng, pengen ngerasain gimana caranya stand up comedy, khususnya anak-anak Winsa, syaratnya cuma niat datang, niat pengen belajar gimana caranya ngelucu, gimana caranya belajar menghibur orang. Setidaknya kalau kalian nggak lucu, pasti di sini itu dapat relasi seperti komunitas-komunitas lainnya. Relasi, bro. Relasi, oke. Sama belajar public speaking juga. Dan yang pasti nggak ada ospek senior, nggak ada. Gak ada ospek, langsung masuk gitu Iya, ya? langsung saya pastiin. Pendaftarannya, Mas, mungkin bisa menghubungi apa atau gimana nih? Ada kontak person di Instagramnya, ada nge-DM langsung juga bisa, atau langsung datang waktu kayak kajian tawanya atau open mic-nya juga bisa. Nah, gitu tuh Showbi. Jadi kalau kalian yang minat buat join di komunitas stand up comedy Winsa, jangan lupa tuh tadi bisa ngehubungi di Instagramnya stand up comedy Winsa. Atau kalau nggak gitu kalian bisa datang waktu mereka ada jadwal open mic, ya kan? Betul. Kan? Terus nih yang terakhir nih Mas Fandi, ada nggak harapan buat kedepannya stand up Winsa di mana? Atau mungkin ada rencana terdekat buat open mic? Harapan saya pribadi, saya 2024 ingin jadi presiden. Oke. Enggak. Kenapa dia serius banget ini? Dia serius banget. Kaget banget ya. Nggak inget Mbak, ini yang kita undang adalah seorang stand up Iya, comedy. maaf. Enggak. Harapannya semoga yang join lebih banyak anggotanya, dan mungkin per fakultas ya itu ada perwakilan yang join dari stand up Winsa. Terus banyak yang datang waktu open mic-nya, terus sering ngisi-ngisi acara di stand up Winsa juga. Sama semoga stand up Winsa bisa melahirkan superstar bintang-bintang yang akan mengisi dunia entertain. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, buat Showbi di rumah, ini tadi segmen kali ini kita udah tanya-tanya apa sih itu komunitas stand up comedy Winsa, sejarahnya gimana, cara syarat pendaftaran masuknya gimana. Nah, di segmen selanjutnya nih kita bakal seru-seruan nih Kak Niken. Iya, kita nahan dulu ya Mas Fandi buat nggak pulang dulu. Nggak pulang dulu karena nanti bakal kita ajak ngegame. Betul. Kalau buat Showbi di rumah yang penasaran nih nanti gamenya gimana, jangan kemana-mana, tetap stay tune di program Showtime. This is Showtime.